Tempat ini berlokasi di Dusun Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, atau searah menuju ke Gunung Bromo. Untuk menuju ke air terjunnya dari arah parkiran tadi sekitar 300 meteran. Tempat ini berada di ketinggian 1299,5 mdpl. Di Coban Pelangi ini pun juga menyediakan jasa ojek. Nah, dari atas sana, untuk jaraknya ke Coban Pelangi sekitar 1 km. Untuk turun, jasa ojeknya berbayar seharga 15.000, sedangkan untuk naik berbayar seharga 20.000. Juga merupakan solusi bagi teman-teman semua yang capek menuruni anak tangga ini untuk menuju ke Coban Pelangi. Jadi bisa menggunakan jasa ojek tadi. Di depan saya terdapat banner bertuliskan "Selamat datang di Lembah Pelangi". Jadi tempat ini begitu luas. Untuk Lembah Pelangi di sini juga terdapat sekolah IT maupun robotik. Nah, di bagian bawahnya juga terdapat wahana bermain anak. Di Lembah Pelangi ini kabarnya juga terdapat camping ground, glamping, maupun water tubing. Nanti kita akan lihat bersama. Di sebelah kiri saya terdapat toilet ya. Ini dia wahana bermain yang saya lihat dari atas tadi. Ternyata bisa digunakan untuk anak-anak maupun orang dewasa. Terdapat bermacam-macam wahana bermain di tempat ini. Nah, bagi teman-teman semua yang kemarin bisa nih cobain wahana bermain di tempat ini ya. Apabila teman-teman bawa buah hati, bisa pula bermain dengan buah hati di tempat ini ya. Tempatnya begitu luas dan sangat asri sekali. Saya coba berkeliling di tempat ini ya. Ternyata di sini juga terdapat persewaan hammock yang berbayar seharga 5.000 yang bisa digunakan untuk maksimal durasi sekitar 1 jam. Ini dia teman-teman untuk hammocknya. Ternyata sudah terpasang di sini. Jadi hanya tinggal digunakan saja. Di depan saya terdapat sebuah bangunan untuk warung wisata, pangkalan ojek maupun musola. Di sini terdapat wahana water tubing yang berbayar seharga 50.000 per orangnya tanpa paket. Dan minimal digunakan untuk 4 orang. Bisa 2 kali main sendiri maupun kereta-keretaan. Lokasi bermainnya ada di bawah sini. Untuk harga paketnya saya tulis di video. Ini untuk area camping groundnya yang berbayar seharga 45.000 untuk sewa lahan selama semalam. Apabila teman-teman berminat untuk camping ground di tempat ini, nanti bisa menghubungi sosial media Coban Pelangi. Saya tulis di video. Menuju ke bagian bawah, di bawah juga terdapat sebuah bangunan. Ini adalah sekolah untuk IT maupun robotik. Di sini pun juga terdapat beberapa patung robot yang cukup bagus sekali yang bisa teman-teman gunakan sebagai spot foto. Ini patung robot yang berada di bawah tadi ya. Saya coba mendekat dari sini. Di depan saya ini adalah fasilitas untuk toiletnya. Di sini juga terdapat pembangunan untuk glamping baru. Terdapat cukup banyak sekali bangunan yang ada di bawah sini karena memang dijadikan sebagai sekolah IT maupun robotik. Di depan saya ini adalah bangunan untuk glampingnya dengan harga sewa seharga 600.000 dengan kapasitas 4 orang, free makan dan juga minum. Di bagian belakang terdapat view ke sungai yang cukup indah sekali ya. Di bagian dalamnya seperti ini ya, namun mohon maaf saya tidak bisa masuk ke dalam karena memang dikunci teman-teman. View sungai seperti ini terlihat begitu indah sekali. Di bagian bawah juga terdapat bekas glamping terdahulu, namun untuk sekarang sudah tidak digunakan lagi ya. Ini dia bangunan untuk sekolah IT dan juga robotik. View-nya begitu indah sekali karena memang menyatu dengan keindahan alam yang ada di tempat ini ya. Di depan saya ini adalah fasilitas untuk musola di tempat ini ya. Tempat wudhunya berada di depan musola ini ya. Di bagian dalamnya seperti ini teman-teman. Terlihat begitu bersih sekali ya. Di depan saya terdapat bangunan untuk warung wisatanya. Dan juga di bagian depannya terdapat 2 robot. Nah teman-teman bisa nih mengabadikan momen di depan robot ini. View di bagian depan warung wisatanya seperti ini. Saya coba masuk ke dalam. Ternyata juga terdapat para wisatawan yang ada di dalam sini ya. Saya lurus dari sini. Untuk meja maupun kursinya pun juga cukup bagus ya. Terbuat dari kayu dengan dipleter. Ini dia untuk harga makanan di tempat ini. Harganya pun juga cukup terjangkau. Saya meneruskan perjalanan menuju ke air terjunnya. Jadi harus menuruni anak tangga ini terlebih dahulu. Wah, view-nya cukup bagus sekali dari sini teman-teman. Tempat ini begitu terawat sekali ya.
Nah, kalau dari warung wisata sini untuk jaraknya sendiri menuju ke air terjun sekitar 300 meteran. Juga terdapat para wisatawan yang sedang bermain di sungai. Nah, ini dia para wisatawan yang sedang bermain di sungai yang saya lihat dari atas tadi ya. Juga harus melewati jembatan bambu seperti ini ya. Nah, jembatan bambunya terlihat cukup bagus sekali teman-teman. Terlihat di sana juga terdapat tulisan Coban Pelangi ya. Saya coba mendekat ke sana. Nah, teman-teman bisa nih menjadikan background tulisan ini sebagai spot foto yang menarik. Ini view ke atas tadi, seperti ini. Masih harus meneruskan perjalanan lagi melalui anak tangga yang ada di sana. Juga terdapat para wisatawan yang sepertinya sudah balik dari air terjunnya. Air terjun Coban Pelangi ini memiliki ketinggian sekitar 110 meter. Dan suhu di sekitar air terjun ini meningkat cukup dingin, sekitar 19 sampai dengan 23 derajat. Di depan terdapat akses 2 jalur ya, kanan maupun kiri. Ini ternyata sama aja teman-teman. Jadi saya pilih jalan yang sebelah kiri ya. Menuju ke atas, di sana juga terdapat papan pemberitahuan. Saya coba mendekat ke sana. Terdapat tulisan peringatan awas bukit rawan longsor dan juga pohon rawan tumbang. Nah, bagi teman-teman yang kemari, terus waspada dan hati-hati selama perjalanan menuju ke air terjunnya. Ternyata di atas sini terdapat tempat duduk santai, seperti ini teman-teman. Sekilas sejarah mengenai Coban Pelangi ini, dulu ada batu yang menjorok menghalangi air. Jadi airnya pecah dan menimbulkan pelangi. Setelah itu terjadilah banjir bandang yang membuat batu itu jatuh ke bawah. Sekarang tinggal percikan air yang terkena cahaya. Untuk sejarah Coban Pelangi ini dimulai pada tahun 1984. Air terjun ini sudah dikenal warga sekitar. Kemudian semakin ramai hingga pada tahun 1986 dirintis sebagai tempat wisata. Pada tahun 1989 diambil alih oleh perhutani karena memang lahannya milik perhutani. Baru pada tahun 1999 dibuatlah pos loket. Hingga sampai sekarang ini, saya sepertinya sudah cukup dekat dengan lokasi air terjunnya. Terdengar suara yang cukup keras dari sini ya. Itu dia teman-teman, terlihat dari sini ya, Coban Pelangi. Saya harus menaiki anak tangga ini terlebih dahulu menuju ke air terjunnya. Terlihat dari sini di atas juga ada wisatawan yang sepertinya mau balik. View-nya seperti ini teman-teman. Di lokasi sekitar Coban Pelangi ini, terlihat cukup banyak ya tanaman hijau di tempat ini ya. Saya coba mendekat ke lokasi air terjunnya. Itu dia air terjun Coban Pelangi dengan ketinggian 110 meter. Di bagian bawah juga terdapat beberapa wisatawan yang sepertinya sedang mengabadikan momen di sini. Kondisi cuaca mendung seperti ini jadi tidak terlihat pelangi di sekitar air terjun. Untuk cipratan air terjunnya pun juga terkena sampai ke sini, karena dibawa oleh angin hingga sampai ke sini. Di bagian bawah juga terdapat para wisatawan. Nanti saya akan ke sana. Di dekat air terjunnya juga terdapat spot-spot foto yang menarik. Nah, teman-teman bisa berfoto di sini nih, seperti halnya para wisatawan ini ya. Selain spot foto yang ada di depan saya ini, teman-teman bisa berfoto pula di sini. Disediakan tempat seperti jembatan yang terbuat dari bambu. Nah, para wisatawan juga bisa mengabadikan momen Coban Pelangi ini dari tempat ini ya. Namun juga harus berhati-hati karena tempat ini cukup licin, karena cipratan air terjunnya sampai ke sini ya. Saya menuju ke lokasi bawah dengan melintasi anak tangga ini. Namun anak tangga ini cukup licin, jadi bagi teman-teman yang kemari berhati-hati ya, agar tidak terpleset di anak tangga ini. Terlihat dari sini menuju ke bagian bawah ternyata view-nya cukup bagus sekali ya. Terdapat aliran sungai di bagian bawah yang bisa para wisatawan gunakan untuk bermain air di sini ya. Jadi ya, Coban Pelanginya ternyata juga terdapat para wisatawan yang sudah ada di bawah sini.
Sedang mengabadikan momen dengan background Coban Pelangi ini ya. Wah, view-nya cukup bagus sekali dari bawah sini. Area sekitar juga terdapat rimbunan tanaman hijau. Nah, di sini terasa sekali cipratan airnya, teman-teman. Saya coba melihat dari sini untuk Coban Pelanginya. Wah, bagus sekali view-nya, teman-teman. Dan jangan lupa untuk abadikan momen dengan background Coban Pelangi ini ya. Kalau begitu saya akhiri.